Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, salam sejahtera dan salam harmoni. Baik, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai keterampilan dasar mengajar memberi penguatan pada mata kuliah pembelajaran mikro. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Gledi dengan NIM akhir 06, selanjutnya Erawati dengan NIM akhir 09, selanjutnya Desi Antari dengan NIM akhir 19, yang keempat yaitu saya sendiri Andre dengan NIM akhir 20, dan yang terakhir yaitu Gedeon dengan NIM akhir 15. Nah, adapun materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian keterampilan dasar mengajar memberi penguatan. Yang kedua, yaitu bagaimana komponen-komponen keterampilan dasar mengajar memberi penguatan. Yang ketiga, prinsip dan faktor yang mempengaruhi efektivitas memberi penguatan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai penerapan keterampilan memberi penguatan pada pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian. Keterampilan dasar mengajar memberi penguatan adalah kemampuan guru terhadap perilaku siswa dengan tujuan meningkatkan kemungkinan perilaku positif tersebut berulang. Penguatan ini dapat berupa pujian, komentar positif, gerakan nonverbal seperti senyuman atau anggukan, atau pendekatan langsung kepada siswa. Penguatan dalam pembelajaran bisa diberikan dalam beberapa bentuk utama, yaitu yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal merupakan penguatan berupa pujian atau komentar positif yang diucapkan guru langsung kepada siswa. Contohnya seperti kata-kata "bagus sekali", "kerja kerasmu sangat terlihat", atau "kamu sudah memahami materi dengan baik". Bentuk ini merupakan yang paling sering digunakan karena mudah dan langsung memberikan motivasi. Kemudian yang kedua, yaitu penguatan nonverbal atau gestural. Respon nonverbal yang berupa senyuman, anggukan, tepukan ringan di bahu atau gerakan tubuh lain yang memberikan kesan positif. Penguatan ini dapat memperkuat komunikasi dan menunjukkan perhatian guru tanpa mengganggu kelancaran proses belajar. Yang ketiga ada penguatan dengan mendekati siswa. Guru memberikan perhatian lebih dengan mendekati siswa secara fisik saat mereka menunjukkan perilaku positif. Misalnya, saat mampu menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas dengan baik. Hal ini memberikan sinyal penghargaan yang kuat dan membuat siswa merasa dihargai. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu penguatan simbolik atau fisik. Dalam beberapa kondisi, guru dapat memberikan simbol penghargaan berupa stiker, tanda bintang, atau hadiah kecil sebagai bentuk penguatan dan semangat yang meningkatkan. Adapun tujuan dari keterampilan dasar mengajar memberi penguatan adalah diantaranya: yang pertama, memberikan umpan balik yang jelas dan positif kepada siswa tentang perilaku atau hasil belajar mereka, agar mereka mengetahui apa yang sudah dilakukan dengan benar. Kemudian yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan perilaku atau prestasi positif yang sudah ditunjukkan oleh siswa sehingga perilaku produktif itu terus berulang. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa dengan memberikan penghargaan terhadap upaya dan prestasi mereka. Yang keempat, membantu guru mengelola pembelajaran secara efektif dengan menciptakan suasana kelas yang suportif dan kondusif, sekaligus memperkuat hubungan positif antara guru dan siswa. Kemudian yang kelima, mendorong siswa untuk aktif dan berpartisipasi lebih banyak dalam proses belajar mengajar.
Selain tujuan yang sudah dijelaskan tadi, keterampilan dasar mengajar memberi penguatan juga memiliki beberapa manfaat yang signifikan dalam konteks pendidikan, di antaranya yang pertama meningkatkan motivasi belajar. Dengan adanya penguatan, siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus melakukan usaha dan meningkatkan kualitas belajarnya. Yang kedua, memperbaiki perilaku siswa. Penguatan membantu memperkuat perilaku positif sekaligus dapat mengurangi perilaku yang tidak diinginkan melalui pendekatan yang konstruktif. Yang ketiga, membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Penguatan yang tepat memberi kesan bahwa guru peduli dan memperhatikan siswa, yang memperkuat ikatan emosional antara keduanya dan meningkatkan rasa aman siswa dalam kelas. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ketika siswa merasa diapresiasi, suasana belajar menjadi lebih kondusif dan hasil belajar cenderung membaik. Dan yang terakhir, mendorong kemandirian dan kepercayaan diri siswa. Penguatan membangun rasa percaya diri siswa yang pada akhirnya membuat mereka lebih mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Baik, yang selanjutnya itu ada komponen keterampilan dasar mengajar memberi penguatan. Nah, penguatan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu penguatan verbal maupun non-verbal. Nah, komponen-komponen penguatan dari dua jenis itu, yang pertama penguatan verbal. Nah, penguatan verbal adalah penguatan yang diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dukungan, penguatan, dan sebagainya. Nah, melalui kata-kata itu siswa akan merasa puas dan terdorong untuk lebih aktif belajar. Misalnya, ketika diajukan sebuah pertanyaan, kemudian siswa menjawab dengan tepat, maka guru memuji siswa dengan mengatakan bagus, tepat sekali. Demikian juga jika jawaban siswa kurang sempurna, guru berkata hampir tepat atau 100 kurang 50 dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal yaitu respon terhadap perilaku siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau ucapan lisan, melainkan perbuatan belajar siswa. Jenis-jenis respon atau penguatan yang digolongkan ke dalam penguatan nonverbal antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada penguatan gerak isyarat. Nah, misalnya anggukan atau gelengkan kepala, senyuman kening, ancungan jempol, wajah mendung, wajah cerah, sorot mata yang sejuk bersahabat atau tajam memandang. Yang kedua, penguatan pendekatan. Nah, guru mendekati siswa untuk menyatakan perhatian dan kesenangan terhadap pembelajaran, tingkah laku atau penampilan siswa. Yang ketiga, penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaan terhadap usaha dan penampilan siswa dengan cara menepuk bahu atau pundak siswa, berjabat tangan, mengangkat tangan siswa yang menang dalam pertandingan. Yang keempat, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Guru dapat menggunakan kegiatan atau tugas yang disenangi siswa sebagai penguatan. Misalnya, seorang guru yang menunjukkan kemajuan dalam pembelajaran musik ditunjuk sebagai pemimpin paduan suara di sekolahnya. Yang kelima, penguatan berupa simbol atau benda. Penguatan ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai simbol berupa benda seperti kartu bergambar, bintang plastik, lencana, ataupun komentar tertulis pada buku siswa. Nah, yang terakhir itu ada penguatan tak penuh. Jika siswa memberi jawaban yang sebagian saja benar, guru hendaknya tidak langsung menyalahkan siswa. Nah, dalam keadaan seperti ini, guru sebaiknya menggunakan atau memberikan penguatan tak penuh. Umpamanya, bila seorang siswa hanya memberikan jawaban sebagian benar, sebaiknya guru menyatakan, "Ya, jawabanmu sudah baik, tapi masih perlu disempurnakan."
Yang selanjutnya itu ada prinsip dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian penguatan. Nah, prinsip dan faktornya itu yang pertama itu ada prinsip-prinsip pemberian penguatan. Pemberian penguatan tidak boleh dilakukan secara sembarangan agar efektif. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan guru agar penguatan dapat mencapai tujuannya, yaitu mendorong perubahan perilaku positif pada siswa. Nah, adapun faktor-faktornya, selain prinsip di atas, ada beberapa faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi beberapa efektif penguatan yang diberikan oleh guru. Memahami faktor-faktor ini akan membantu guru menyesuaikan pendekatannya agar lebih berhasil. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip pemberian penguatan. Yang pertama itu kehangatan dan keikhlasan, yang kedua kebermaknaan, yang ketiga variasi dalam penggunaan, yang keempat segera diberikan atau ketepatan waktu, dan yang terakhir adalah hindari penggunaan berlebihan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penguatan. Yang pertama itu ada usia dan tahap pengembangan siswa, lalu budaya dan latar belakang siswa. Yang ketiga itu karakteristik individu siswa. Yang keempat yaitu konsistensi guru, dan yang terakhir adalah lingkungan kelas yang positif. Yang selanjutnya adalah penerapan keterampilan memberi penguatan pada pembelajaran. Nah, berikut ini adalah beberapa cara guru dapat mengaplikasikan keterampilan ini di dalam berbagai situasi pembelajaran. Contohnya yang pertama yaitu penerapan penguatan dalam kegiatan pembukaan. Misalnya, guru bisa mengucapkan terima kasih sudah datang tepat waktu dan siap belajar hari ini. Atau senang bisa melihat kalian semua sangat bersemangat untuk memulai pembelajaran. Lalu yang kedua adalah penerapan penguatan selama kegiatan inti, yaitu menghargai partisipasi aktif, mendorong usaha bukan hanya hasil, dan yang ketiga adalah menguatkan perilaku yang diinginkan. Selanjutnya adalah penerapan penguatan dalam kegiatan penutup. Nah, jadi teman-teman, pada bagian penutup pembelajaran, guru juga perlu memberikan penguatan kepada siswa. Nah, tujuannya adalah untuk mengapresiasi usaha dan tentunya partisipasi siswa selama proses belajar. Sekaligus menutup pembelajaran dengan suasana positif. Nah, selain itu, penguatan di akhir pembelajaran juga bisa menjadi motivasi bagi siswa untuk lebih bersemangat di pertemuan berikutnya gitu. Nah, selanjutnya adalah penerapan penguatan untuk berbagai jenis siswa. Nah, dalam penerapan keterampilan memberikan penguatan, kita juga perlu menyesuaikan cara kita dengan karakter siswa yang berbeda-beda gitu. Karena setiap anak itu punya kebutuhan dan respon yang tidak sama terhadap bentuk penghargaan yang akan diberikan guru. Nah, misalnya untuk siswa yang pemalu, sebaiknya penguatan diberikan secara personal ataupun nonverbal. Nah, kita bisa mendekati mereka, kemudian memberikan senyum atau ucapan sederhana seperti, "Bagus ya, kamu sudah berani mencoba." Nah, hal ini akan membuat mereka merasa dihargai tanpa harus disorot di depan teman-temannya. Kemudian untuk siswa yang cepat bosan, kita perlu memberikan penguatan yang bervariasi dan tidak terduga. Nah, misalnya ketika mereka menunjukkan usaha kecil, kita bisa memberikan tantangan baru sebagai bentuk penghargaan. Kemudian, untuk siswa yang kurang berprestasi, penting juga bagi kita untuk fokus pada kemajuan kecil yang mereka tunjukkan gitu. Tidak perlu menunggu hasil yang sempurna, tapi cukup apresiasi setiap usaha demi usaha mereka gitu. Seperti kita bisa buat satu jawaban benar, atau kemudian dari peningkatan kecil dalam tugasnya gitu.
Nah, jadi intinya pemberian penguatan itu harus disesuaikan dengan karakter siswa agar pesan positif yang kita sampaikan itu benar-benar bisa diterima dan berdampak pada semangat serta perilaku dari belajar mereka. Jadi, teman-teman, secara keseluruhan kita bisa simpulkan bahwa keterampilan memberikan penguatan ini adalah kemampuan penting yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran. Nah, melalui penguatan, guru memberikan respon positif kepada siswa, baik berupa pujian, gerakan seperti anggukan atau senyuman, pendekatan langsung, simbol seperti stiker, atau bahkan kegiatan yang menyenangkan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, memperkuat perilaku positif, dan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif. Tapi tentu saja, cara memberikan penguatan ini harus dilakukan dengan tulus, tepat waktu, dan disesuaikan dengan karakter siswa dan benar-benar berdampak. Nah, kalau dilakukan dengan cara konsisten, maka keterampilan ini tidak hanya membuat siswa lebih semangat belajar, tapi juga membantu guru membangun hubungan yang baik dengan siswa, sehingga proses belajar mengajar lebih menyenangkan dan efektif.